Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai waktu geologi. Nah, sebelum kita membahas mengenai waktu geologi, maka alangkah baiknya saya merupakan nama kelompok anggota saya. Yang pertama ada Eva Siana Agustin, NIM 028, Julian, NIM 029, Kiraatul, NIM 032, Oktamira 033, Anissa 034, Putri 035, Nafisa 038, dan Riha 042. Nah, sebelum kita membahas mengenai waktu geologi, apa sih waktu geologi? Maka dari itu saya akan menjelaskan mengenai geologi. Apa sih geologi itu? Nah, geologi berasal dari kata geos dan logos. Arti dari geos yaitu bumi, sedangkan logos yaitu ilmu. Jadi, geologi yaitu ilmu pengetahuan yang membahas mengenai kebumian dan mempelajari segala sesuatu yang mengenai planet bumi beserta isinya. Nah, tujuan dari kita belajar mengenai waktu geologi ini apa sih? Nah, tujuan dari kita belajar mengenai waktu geologi yaitu untuk mengetahui bagaimana sih sejarah struktur pada suatu batuan yang ada di bumi, atau bagaimana sih bentuk-bentuk yang bisa menjadikan bumi ini. Nah, dari masa ke masa. Nah, sebelum itu kita akan membahas mengenai waktu geologi sebagai berikut. Yang pertama ada pengertian geologi. Nah, apa sih geologi itu? Geologi itu terdiri dari dua kata, yaitu geos dan logos, di mana geos artinya bumi dan logos artinya ilmu. Kata geologi ini pertama kali digunakan pada tahun 1473 oleh Richard de Bury untuk hukum atau ilmu bumi. Hukum dan ilmu bumi geologi dapat diartikan ilmu bumi untuk mengeksplor sejarahnya, baik kehidupan yang ada, komposisi kerak, struktur di dalamnya, dan berbagai gaya. Membahas terkait sejarah geologi. Sebelum itu, mari kita ketahui pentingnya kita mempelajari geologi adalah di mana kita harus mempelajari dan mengetahui terkait segala sesuatu yang ada di bumi dan isinya. Pada abad 18, Baron George teori katastropisme mengatakan bahwa pada apa yang ada pada saat ini merupakan hasil dari bencana yang terjadi di masa lalu. Jadi kepunahan flora secara mendadak dan berlangsung di seluruh bumi ini. Kemudian pada tahun yang lalu, seorang filsuf Aristoteles mengatakan bahwa batuan itu terbentuk dari pengaruh binatang dan gempa bumi yang terjadi karena meledaknya udara pada di bumi, adanya proses pemanasan oleh pusat api. Dan pada akhir abad 18, biologis yang berkembang pesat sebagai ilmu murni lambat laun menjadi salah satu yang digunakan oleh pasukan sekarang yang gencar berusaha mengubah lingkungan alam karena kehidupan yang layak. Pandangan tradisional tentang geologi didasarkan pada anggapan bahwa pada zaman modern adalah kunci masa lalu, kata Hutton pada tahun 1726 sampai 1996. Adapun peran geologi dalam kaitannya dengan lingkungan manusia dari sudut pandang di atas sangat masuk akal dalam konteks daftar sumber daya alam yang dapat berperan sebagai unsur penunjang atau support unsur dua keterbatasan seperti bencana alam yang harus diperhatikan. Perencanaan ruang sumber daya alam dan skala ini adalah sesuatu yang ditemukan oleh orang di lingkungannya. Ada dua jenis proses alam, yaitu yang berasal dari dalam bumi dan disebut proses endogen, dan proses yang berasal dari luar negeri atau luar bumi disebut sebagai proses eksogen. Selanjutnya yaitu gaya asli atau yang biasa disebut dengan endogen, memiliki pengertian gaya tektonik yang menyebabkan deformasi di kerak bumi. Penyebab terjadi kerusakannya itu adalah manifestasi kekuatan endogen,
seperti letusan gunung berapi dan gempa bumi yang dapat menyebabkan goncangan permukaan dan kerusakan. Gempa pada gilirannya dapat memicu terjadinya longsor pada lereng terjal dan kondisi batuan yang tidak terdeformasi. Oke, selanjutnya yaitu gaya asal luar atau yang biasa disebut dengan eksogen, terdiri dari faktor iklim yaitu hujan, angin, dan perubahan suhu batuan pelapukan. Penyebabnya adalah batuan memberikan wawasan dalam mengabarkan bentuk variasi fitur permukaan yang didasarkan pada sifat-sifat batuan pembentuk dan proses pembesaran dekomposisi. Semua berdasarkan latar belakang kondisi geologis sebelumnya, dikenal sebagai proses geomorfologi. Kekuatan endogen dan eksogen pada dasarnya adalah proses alami mengekspresikan kekuatan dan gerakan. Proses alami terjadi relatif cepat skala waktu manusia, seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi, di mana unsur manusia terlibat disebut bencana alam. Namun, luasnya fenomena alam ketika itu terjadi di daerah di mana tidak ada orang yang tinggal. Nah, pembahasan selanjutnya adalah yaitu arti waktu geologi. Pernah tidak berpikir bahwa kejadian-kejadian yang sekarang ini seperti halnya tanah longsor, gunung meletus, tsunami, banjir, apakah kejadian-kejadian itu juga terjadi pada masa lampau selama bumi ini berkembang? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu jawab oleh James Hutton, di mana James Hutton adalah bapak geologi modern. Terkait hal tersebut, James Hutton mengemukakan beberapa hal. Yang pertama yaitu dengan apa yang terjadi pada saat ini, yaitu proses-proses alam yang dapat kita amati, hal tersebut dapat menyebabkan perubahan pada permukaan bumi dan terjadi selama umur bumi ini. Dengan kata lain, apa yang terjadi pada saat ini, yaitu proses alam, juga berlangsung pada masa lampau. Selanjutnya yaitu skala waktu geologi. Pada perhitungan waktu dalam kehidupan manusia, maka akan mempelajari sejarah bumi dengan menggunakan satuan jenis penanggalan yang disebut dengan skala waktu geologi. Nah, skala waktu geologi ini merupakan skala yang digunakan oleh para ahli geologi dan ilmuwan dalam menjelaskan waktu dan peristiwa yang terjadi dalam sejarah bumi. Kemudian, skala waktu geologi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, skala waktu geologi relatif. Skala waktu geologi relatif ini ditentukan berdasarkan lapisan batuan-batuan serta evolusi dari organisme di masa lalu. Nah, yang kedua ada skala waktu geologi absolut. Skala waktu geologi absolut ini ditentukan berdasarkan pelarikan radioaktif dari unsur kimia yang terkandung dalam batuan tersebut. Konsep dan hukum geologi. Konsep dan hukum geologi yakni konsep uniformitarianisme yang dicetuskan oleh James Hutton, hukum superposisi yang dicetuskan oleh Steno, kemudian konsep keselarasan dan ketidakselarasan, konsep transgresi regresi, hukum potong-memotong atau biasa disebut dengan cross-cutting relationship. James Hutton 1795, hukum-hukum fisika, kimia, dan biologi yang berlangsung pada saat ini juga dan berlangsung di masa lampau. Artinya, gaya dan proses yang membentuk permukaan bumi seperti yang kita amati saat ini telah berlangsung sejak terbentuknya bumi. James Hutton merupakan seorang bapak geologi modern, ahli fisika pada tahun 1795, menerbitkan bukunya yang berjudul Theory of the Earth. Ia mencetuskan doktrinnya yang biasa dikenal oleh masyarakat dengan uniformitarianisme, yang merupakan suatu konsep dasar geologi modern. Konsep uniformitarianisme merupakan konsep dasar dalam geologi modern yang mengacu pada doktrin masa kini adalah kunci dari masa lalu. Doktrin ini menyampaikan bahwa hukum fisika, kimia, dan biologi yang berlaku saat ini juga terjadi di masa lalu.
Oke, selanjutnya yaitu hukum superposisi yang ditemukan oleh Nicholas Steno dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu horizontalitas yang memiliki pengertian kedudukan awal pengendapan suatu lapisan batuan kecuali pada tepi cekungan memiliki sudut kemiringan asli atau initial dip karena dasar cekungannya yang memang menyudut. Yang kedua yaitu superposisi yang memiliki pengertian kondisi normal atau belum terganggu. Pengertian ini berarti perlapisan suatu batuan yang berada pada posisi paling bawah merupakan batuan pertama terbentuk dan tertua dibandingkan dengan batuan yang lainnya. Yang ketiga yaitu kesinambungan lateral yang memiliki pengertian pelemparan suatu lapisan batuan akan menerus sepanjang jurus perlapisan batuannya. Selanjutnya yaitu keselarasan dan ketidakselarasan. Keselarasan atau conformity artinya hubungan antara satu lapis batuan dengan lapisan batuan lainnya di atas atau di bawahnya yang kontinu atau menerus, tidak terdapat selang waktu atau rumpang waktu pengendapan. Kalau ketidakselarasan atau unconformity adalah hubungan antara satu lapis dengan lapisan batuan lainnya atau batas atas atau bawah yang tidak kontinu, tidak menerus yang disebabkan oleh adanya rumpang waktu pengendapan atau disconformity, unconformity, dan nonconformity. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan kelompok, kami mendapatkan kesimpulan yaitu 1. Geologi merupakan ilmu kebumian yang mempelajari tentang bumi dan seisinya. Ilmu yang membahas mengenai struktur bumi, sifat, bahan pembentuk, serta sejarah terbentuknya bumi dan proses yang bekerja di atas maupun di dalam bumi. Yang kedua, skala waktu geologi merupakan penanggalan bumi yang digunakan untuk menjelaskan waktu dan menghubungkan peristiwa yang terjadi di bumi. Sejarah bumi dikelompokkan eon atau masa yang dibagi menjadi era atau kurun, dibagi menjadi period atau zaman, dibagi menjadi epoch atau kala. Yang ketiga, ada 2 jenis pembagian skala waktu geologi. Yang pertama, skala waktu relatif yaitu skala waktu geologi yang berdasarkan fosil-fosil yang ditemukan. Kemudian yang kedua, skala waktu nisbi atau radiometri yaitu skala waktu geologi yang berdasarkan penentuan penanggalan isotop radioaktif. Nah, itu tadi pembahasan mengenai waktu geologi. Seru bukan penjelasannya? Nah, pasti banyak sekali ya yang belum kita tahu dari apa sih waktu geologi itu, membahas tentang apa sih waktu geologi itu. Nah, semoga video ini dapat manfaat bagi penonton semua. Mungkin dari itu saja, kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.